Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nasun Saputra dengan NIM 2401227 selaku moderator kelompok 7 pada presentasi kali ini. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen penggampu bahasa Indonesia kita, yaitu Ibu Profesor Dr. Hasnah Faiza, RM.Hum, yang telah membimbing kami dalam pembuatan video kali ini. Adapun anggota dari kelompok 7 adalah Nabila Zahra, Nailha Amanda, dan Yasiwa Faiza. Sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi mengenai manfaat dan contoh dari teks ulasan buku, marilah kita ketahui terlebih dahulu mengenai penjelasan dari teks ulasan. Teks ulasan adalah teks yang berguna untuk mengukur, menilai, ataupun mengkritik suatu kejadian atau suatu karya yang akan diulas, seperti film, drama, ataupun buku. Adapun nama lain dari teks ulasan adalah teks review. Lalu untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan apa-apa saja manfaat dari teks ulasan buku untuk para pembaca dan juga untuk para mahasiswa. Yang pertama itu untuk para pembaca, yaitu untuk mengetahui informasi. Informasi apa itu? Informasi tentang kelayakan suatu karya yang ditampilkan. Yang kedua itu untuk mengetahui pembaca memahami suatu karya atau tidak. Yang ketiga itu untuk membantu pembaca mengambil suatu keputusan. Yang keempat untuk mengetahui pembaca tentang kualitas karya yang ditampilkan. Yang kelima sebagai bahan pertimbangan pembaca, di mana agar penulis dapat menyempurnakan karya yang akan datang. Selanjutnya, manfaat dari teks ulasan buku bagi para mahasiswa yaitu untuk agar mahasiswa tahu bagaimana cara mengulas buku yang baik dan juga agar mahasiswa tersebut dapat menghasilkan suatu karya yang baik. Contoh teks ulasan buku yang pertama dengan judul Sang Pemimpi, penulis Andrea Hirata, penerbit Bentang, tebal halaman 292 halaman. Orientasi yang pertama yaitu Sang Pemimpi adalah buku kedua dari Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, menceritakan kisah kehidupannya di Pulau Belitung yang dililit kemiskinan. Ada 3 remaja SMA yang bermimpi untuk melanjutkan sekolah hingga ke Perancis, menjelajahi Eropa hingga ke Afrika. Ikal, Arai, dan Jimbron adalah para pemimpi itu. Tafsiran: pada bab pertama buku ini, Andrea menceritakan bahwa dirinya, Ikal, dan kedua temannya Arai dan Jimbron adalah remaja yang nakal. Mereka sangat dibenci oleh Pak Mustar, tokoh antagonis buku ini. Pak Mustar adalah wakil kepala SMA, tetapi berbeda dengan sang kepala sekolah yang bernama Pak Balia. Ia adalah cerminan guru teladan. Pak Balia memberikan mimpi-mimpi kepada murid-muridnya, terutama pada Ikal, Arai, dan Jimbron. Pada bab-bab selanjutnya, pembaca akan melihat potongan-potongan kisah seperti berdiri sendiri. Andrea hanya membuat cerpen-cerpen dalam satu buku. Meski demikian, pada setiap bab, mulai awal hingga akhir, buku ini memiliki hubungan yang sangat erat, seperti mozaik-mozaik dalam kehidupan. Evaluasinya yaitu, buku ini ditulis dengan bahasa yang mampu menyihir pembacanya sehingga pembaca ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusasaan, dan kesedihan. Selain itu, buku ini memiliki lelucon-lelucon yang tidak biasa, cerdas, dan pastinya membuat para pembaca tertawa. Meskipun buku ini kedua dari Laskar Pelangi, nyaris tidak ada hubungannya dengan buku Laskar Pelangi. Rangkumannya yaitu, dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, buku ini benar-benar buku yang sangat dibutuhkan oleh remaja masa kini. Buku ini memberikan motivasi, semangat, dan mimpi pada anak-anak yang patah semangat agar melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, buku ini mengajarkan tentang ketakmungkinan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras. Judul novel ini ialah Rindu yang Terpendam, penulis Ayu Utami, tahun terbit 2002, penerbit Gramedia Pustaka Utama, jumlah halaman 300 halaman. Orientasi dalam novel ini mencakup penjelasan tentang latar belakang karakter, situasi yang menyebabkan kerinduan, serta setting yang menciptakan suasana emosional. Karakter utama seringkali terjebak dalam kenangan yang menyakitkan, berusaha menemukan makna dari kehilangan. Interpretasi dari novel ini menunjukkan bahwa rindu bukan hanya sekadar perasaan, tetapi juga hanya perjalanan pencarian diri dan pemahaman akan cinta. Penulis menggambarkan kerinduan sebagai elemen yang dapat memotivasi seseorang untuk berkembang, tetapi juga bisa menjadi belenggu. Rindu yang terpendam merupakan eksplorasi yang mendalam tentang kerinduan, kehilangan, dan pencarian jati diri.
Novel ini tidak hanya menawarkan kisah cinta yang rumit, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan arti sebenarnya dari rindu dalam kehidupan. Sebuah karya yang layak dibaca bagi mereka yang menghargai kisah emosional dan reflektif. Novel ini mengisahkan tentang perjalanan emosi dan kerinduan yang mendalam antara karakter-karakter utamanya, dengan latar belakang budaya dan sosial yang kental. Fokus cerita pada hubungan yang terhalang oleh berbagai peristiwa dan konflik batin, menggambarkan bagaimana rindu dapat membentuk dan menghancurkan. Secara keseluruhan, Rindu yang Terpendam adalah karya yang kuat dalam menggambarkan tema emosional dan relasi manusia. Gaya penulisan Ayu Utami yang puitis dan reflektif memberikan kedalaman pada cerita. Meskipun beberapa bagian mungkin terasa lambat, tetapi pengembangan karakter yang mendalam menjadikan novel ini menarik untuk dibaca. Demikianlah pemaparan materi mengenai manfaat dan contoh dari teks ulasan buku yang telah kami jelaskan. Semoga video presentasi kali ini dapat membantu teman-teman semua untuk memahami mengenai manfaat dan contoh dari teks ulasan buku. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.